Bab 1681, menjauhlah dari sumber api. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyusia. Plus mematikan mengatur ulang, Weng Om, di bawah kekuatan misterius cincin Dian, api mayat hidup yang selalu tirani dengan cepat ditekan olehnya, menjadi lebih lemah. Sayangku, terima kasih banyak. Setelah beberapa saat, cincin Kaisar Yan perlahan kembali ke tangan Xiao Yan berkata dengan lega, tetapi Xiao Yan menemukan bahwa kilau pada cincin Kaisar Yan menjadi lebih terang, dan ada sesuatu yang samar-samar tentangnya. Kekuatan misterius bertahan di atasnya. Kekuatan semacam itu seperti penguasa langit dan bumi, tak tergoyahkan. Api abadi. Setelah beberapa napas, sudut mulut Xiao Yan menjadi panas saat dia melihat magma abu-abu yang lemah di depannya. Noda magma abu-abu ini, seukuran telapak tangan, bukanlah kekuatan api abadi. Kekuatan asalnya ada di dalamnya. Kita benar-benar ditakdirkan. Melihat magma mayat hidup berdiri dengan tenang dan tanpa gerakan apapun, Xiao Yan tersenyum perlahan. Weng Om, tanpa ragu sedikit pun, sosok Xiao Yan tiba di sisi magma abu-abu itu dalam sekejap, dan telapak tangannya langsung terbungkus oleh dua nyala api yang menyilaukan. Matanya sangat serius, melihat penampakan ini, dia ingin merentangkan telapak tangannya ke dalamnya. Gulu, jangan pedulikan. Sekarang hanya dengan memanfaatkan keadaan lemah api mayat hidup untuk mendapatkan sumber dan kristal api sucinya, kamu dapat memenuhi syarat untuk melahapnya. Kalau tidak, jika kamu tinggal di sini untuk waktu yang lama, begitu kekuatan dalam tubuh habis, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Tenggorokannya kering. Setelah berguling beberapa kali, Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Serangan api abadi tadi diblokir atau bahkan diserap oleh Kaisar Yanji. Tidak diragukan lagi Xiao Yan telah mendapatkan persetujuan api abadi, tetapi langkah selanjutnya adalah langkah yang paling penting. Benamkan diri ke dalam sumber api mayat hidup, biarkan api mayat hidup sepenuhnya mengenalinya, dan segera dapatkan kristal api suci sebelum langkah terakhir melahap. Boom! Tanpa banyak keraguan, Xiao Yan dengan lembut mengulurkan telapak tangannya ke dalam api magma abu-abu, mencoba menangkap api itu seperti titik cahaya, karena benda ini adalah sumber api abadi yang sebenarnya. Agresif. Setelah sekejap mata, telapak tangan Xiao Yan berada di dekat magma abu-abu dari api abadi, tetapi terhalang oleh kekuatan tolak yang sangat tirani. Itu benar-benar tidak berhasil. Xiao Yan hancur oleh api abu-abu itu untuk sementara waktu, dan butiran keringat seukuran kacang terus muncul di dahinya. Api yang tampaknya lemah ini sebenarnya menyebabkan Xiao Yan sangat tertekan. Lupakan saja, mari kita gunakan benda-benda itu. Setelah beberapa saat berpikir, Xiao Yan juga menyerah untuk secara paksa menjauh dari sumber api mayat hidup. Bagaimanapun, Xiao Yan tidak tahan kehilangan api tirani seperti itu. Daun abadi. Dengan suara lembut, daun abadi es jiwa es dan harta karun lainnya yang telah dikumpulkan oleh Xiao Yan juga perlahan muncul. Sebuah sangkar es persegi yang agak besar berukuran sekitar puluhan kaki muncul di depan Xiao Yan. Salah satu daun yang indah terkikis dan dilindungi oleh kekuatan dingin yang tak terhitung jumlahnya, sehingga api merah tua yang membentuk daun abadi itu cukup panas. Setelah sangkar es muncul, suhu api mayat hidup abu-abu di kehampaan ini tiba-tiba turun, dan bahkan jejak kabut es putih terus meluap dari sangkar es menuju magma mayat hidup. Daun abadi memang musuh bebuyutan api mayat hidup. Melihat ini, Xiao Yan sangat gembira dengan tergesa-gesa. Api macam apa api mayat hidup itu, bahkan jika itu adalah perpaduan dari tiga api suci di tubuhnya. Dengan kekuatan benih surga agung, itu masih tak terkalahkan, tetapi daun mayat hidup yang tampaknya tidak mencolok ini sebenarnya memberikan kekuatannya sebagian besar. Penindasan itu membuat Xiao Yan cukup senang. Melihat penampilan undead lift saat ini, Xiao Yan melambaikan tangannya, dan sebuah benda indah perlahan muncul. Yang pertama adalah pil obat yang dimurnikan khusus untuk melahap api undead, pil es mendalam, dan cairan dingin yang dikumpulkan dengan menelan api undead, daun undead. Bingsuandan, peringkat abadi tingkat 5, Xiao Yan secara alami telah berhasil memurnikannya sekarang, dan daun abadi sudah siap. Di dalam sangkar persegi, sebilah-bilah yang terbuat dari api merah tua menari dengan gembira seperti peri. Setiap kali dipukul, untaian es yang tak terhitung jumlahnya di dalam sangkar es akan mencair sepenuhnya, dan sangkar es itu tampaknya tidak aneh. Setiap kali sutra es menghilang, banyak sutra es akan tumbuh lagi. Berulang kali,
kekuatan daun undet terpelihara dengan sempurna. Xiao Yan tidak gegabah mengeluarkan bahan obat yang diperlukan untuk menelan api undet, karena Xiao Yan tahu bahwa jika orang biasa ingin melahap api suci, mereka harus mengekstrak sumber api suci dan menelannya secara langsung. Dengan bantuan bahan obat ini, tingkat keberhasilannya hanya 1/10. Bagaimanapun, menjauh dari sumber api suci adalah tugas yang sangat sulit. Mari kita mulai. Xiao Yan dengan tenang menyesuaikan diri selama 1/4 jam sebelum perlahan membuka pupilnya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Daun abadi. Dengan mendengus dingin, telapak tangan Xiao Yan dibungkus oleh dua api sucinya, berubah menjadi telapak api biru kuning, dengan ringan menjangkau ke dalam sangkar es, dan menyelidiki ke arah daun mayat hidup berwarna merah tua. Bang bang bang. Daun mayat hidup tampaknya cukup spiritual, dan ketika dia menyadari tindakan Xiao Yan, dia memberontak dengan keras, dan di sekitar dedaunan, lingkaran api merah tua menyebar seperti air pasang. Aku masih tidak percaya bahwa dua api suci pun tidak dapat membersihkan sehelai daun mayat hidup kecil. Xiao Yan memperhatikan daun mayat hidup itu beterbangan di dalam sangkar es, tetapi dia tidak dapat menangkapnya untuk beberapa saat, dan tidak dapat menahan diri untuk bergumam. Puff! Dengan suara, daun mayat hidup berwarna merah tua itu tidak luput dari cakar Xiao Yan, dan langsung dipegang erat oleh telapak tangan hijau kuning Xiao Yan. Sisi, tepat saat dia memegang daun mayat hidup itu, hawa dingin yang menusuk tiba-tiba menyapu hatinya, menyebabkan Xiao Yan dan bahkan jiwanya gemetar, tetapi pada saat yang sama, lingkaran belenggu berwarna merah tua muncul. Perisai pelindung umumnya melindungi banyak meridian dan kulit di tubuh Xiao Yan. Daun mayat hidup, kombinasi es dan api, benar-benar sesuai dengan reputasinya. Dia dengan hati-hati mengeluarkan daun mayat hidup itu dari sangkar es gelombang seketika, lengan Xiao Yan dipenuhi kabut es, dan bahkan suhu seluruh kehampaan tiba-tiba turun. Sabu, melihat ini, magma api mayat hidup yang lemah tiba-tiba bergetar, seolah-olah daun mayat hidup memiliki pengekangan yang agak tirani padanya. Berikan padaku. Melihat ini, Xiao Yan tersenyum sedikit, dan segera memegang daun mayat hidup dengan erat di telapak tangannya, dan dengan bantuan kekuatan es dan api yang tidak terduga dari daun mayat hidup, dia langsung menembus magma api mayat hidup. Ho ho ho, kali ini, Xiao Yan tidak hanya dilindungi oleh dua api suci, tetapi juga perlindungan dan berkah dari daun mayat hidup. Seketika, halangan magma api mayat hidup terhadap Xiao Yan berkurang seminimal mungkin. Begitulah, Xiao Yan juga berteriak dan melolong. Lagi pula, jika Anda ingin mengekstrak sumber api mayat hidup, Anda hanya dapat menyerbunya, dan api magma abu-abu yang melindungi sumber api mayat hidup sebanding dengan 3 milik Xiao Yan. Kekuatan fusi api suci, jadi biarkan Xiao Yan memiliki banyak cara perlindungan, rasa sakit yang tidak manusiawi masih merupakan raungan baginya. Sudah lama sekali sejak aku memasuki dunia hantu. Setelah berjalan sejauh ini, akhirnya aku menemukan api abadi. Aku ingin Xiao Yan kembali dengan tangan kosong. Mimpi, raungan rendah seperti binatang buas muncul dari mulut Xiao Yan, dan telapak tangan Xiao Yan mengabaikan halangan magma abu-abu dan terbang langsung ke titik cahaya di tengah. Adapun ekspresi Xiao Yan, itu sangat ganas, dan pupilnya penuh dengan darah merah yang tak berujung, dan bahkan lapisan belenggu es dari daun mayat hidup di tubuh juga dengan cepat mencair setelah memasuki magma abu-abu. Kekuatan penghancur api abu-abu itu jauh melampaui pemahaman Xiao Yan. Apakah itu hidup atau mati, transformasi atau kejatuhan? Aku khawatir ini adalah saatnya untuk menonton. Bang bang bang. Ah ho ho, raungan yang menusuk hati bergema di seluruh kehampaan. Di kehampaan, tidak ada apa-apa selain seorang pria yang terbungkus belenggu sutra es berwarna merah tua. Dia perlahan mengangkat telapak tangannya dan menyelidiki massa magma abu-abu di depannya. Aku mohon. Xiao Yan memperhatikan bahwa sumber api mayat hidup itu terlalu licik, dan terus berdetak. Tidak bisa terus seperti ini, kalau tidak begitu kekuatan daun mayat hidup habis. Aku khawatir kali ini, itu hanya akan berakhir dengan kegagalan. Melihat daun mayat hidup berwarna merah tua di atas telapak tangannya, Xiao Yan berkata dengan sungguh-sungguh. Dia tahu bahwa tanpa perlindungan daun mayat hidup, akan sangat sulit untuk mendekati magma mayat hidup, apalagi menelannya. Kali ini, keluarlah dari sini untukku. Dalam sekejap, kekuatan jiwa yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Xiao Yan melonjak seperti lautan luas, dan bahkan tubuhnya berputar dengan kecepatan tinggi. Kekuatan besar itu langsung menyelimuti Xiao Yan,
membuat napas Xiao Yan terdorong ke atas. Kerak, dengan suara, titik cahaya abu-abu di dalam magma abu-abu itu tiba-tiba terguncang oleh kekuatan tirani Xiao Yan, dan dalam sekejap linglung, titik itu langsung ditangkap oleh Xiao Yan, dan tempat itu segera kembali tenang. Huhuhu, meraih titik cahaya abu-abu itu, telapak tangan Xiao Yan langsung menarik keluar dari magma abu-abu itu dengan momentum guntur, dan daun-daun mayat hidup, yang telah menghabiskan sebagian besar waktu, meledak dengan kekuatan dingin yang ekstrim, menghancurkan sumber api mayat hidup itu. Titik cahaya itu, sepenuhnya terbungkus, begitulah, lengan Xiao Yan juga kaku, jika terkikis menjadi magma api mayat hidup untuk waktu yang lama, maka aku takut itu akan berakhir. Titik cahaya sumber api abadi itu cukup kecil, hanya seukuran kunang-kunang, tetapi titik cahaya kecil inilah yang mengandung cukup kekuatan untuk menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Kesenjangan di dalamnya membuat jantung berdebar-debar. Sisi, dia menarik telapak tangannya, daun mayat hidup merah tua telah menghabiskan sebagian besarnya, dan bahkan ada bau terbakar yang kuat di telapak tangan Xiao Yan, yang sangat menyengat. Xiao Yan terikat erat, api suci ini terlalu kuat, bukan? Melihat titik cahaya abu-abu di telapak tangannya, terbungkus daun mayat hidup merah tua, dan melihat tampilan pernis hitam di telapak tangannya, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan hitam. Tali, bahkan dengan perlindungan banyak api suci dan daun mayat hidup, menangkap sumber api mayat hidup akan membutuhkan banyak kesulitan. Bayangkan saja, jika ini dilakukan tanpa perlindungan apapun, saya khawatir seseorang sekuat Xiao Yan akan dengan mudah jatuh di sini. Weng berdengung. Pada saat yang sama, kristal prisma yang berkelebat dengan garis-garis misterius berwarna abu-abu tiba-tiba menerobos kehampaan dan datang ke arah Xiao Yan. Akhirnya, berhasil. Melihat pemandangan ini, Xiao Yan merasa lega dan tidak bisa menahan tawa. Akhirnya berhasil. Pada awalnya, Kaisar Yan memberikan prestise kepada api abadi, sehingga api abadi tidak dapat memiliki pendapat apapun terhadapnya. Tetapi pada saat itu, kristal api suci belum jatuh. Jelas api abadi belum sepenuhnya mengenali Xiao Yan, dan sekarang Xiao Yan tenggelam dalam magma api abadi. Memperoleh asal-usul yang sebenarnya dan memperoleh pengakuan sejati dari api abadi, Sein Yanjing datang satu demi satu. Api abadi, mata Xiao Yan menjadi tumpul, dan dia menatap titik cahaya abu-abu dan kristal api suci abu-abu dengan tidak percaya. Kekuatan api mayat hidup ini mungkin sebanding dengan jumlah semua api di tubuhnya, dan begitu dia melahap api mayat hidup, tidak hanya kekuatannya akan meningkat pesat, tetapi bahkan teknik membakar dan menelan akan meningkat. Bagi Xiao Yan, itu tidak bisa lebih baik. Tidak terlambat, ayo kita lakukan. Pasti butuh waktu lama untuk melahap api mayat hidup. Kuharap ia bisa mengejar Perang Dunia Kedua, dan Acachia Broken Enteric Inflammation. Di akhir kalimat, Xiao Yan menyentuh dadanya dengan telapak tangannya, seolah sedang menenangkan sesuatu. Kristal api suci. Xiao Yan mendengus dingin, dan dua kristal api suci lainnya langsung terkumpul ke lautan ki pertempuran, dan mata mereka tertuju pada kristal api suci abu-abu. Pada kristal api suci abu-abu, jejak garis abu-abu muncul. Di bawah garis-garis ini, ada noda cairan abu-abu. Fluktuasi dalam cairan adalah kunci untuk menelan dan menyerap api mayat hidup. Weng berdengung. Sein Yanjing abu-abu memperhatikan tindakan Xiao Yan, dan segera menanggapi Xiao Yan dengan gelombang ombak. Ayo, tanpa ragu-ragu, Xiao Yan menggunakan semua kekuatannya di tubuhnya, dan matanya langsung tenggelam. Bing Xuandan dan Seng Yanjing, serta sumber api mayat hidup, melayang di depannya bersama-sama. Boom! Setelah beberapa saat, kekuatan jiwa yang melonjak dalam tubuh Xiao Yan berubah menjadi sungai yang bergelombang, yang langsung menelan kristal api suci abu-abu itu. Weng berdengung. Kekuatan jiwa itu baru saja menyentuh kristal api suci abu-abu, dan gelombang suara bahasa Sanskerta mengguncang anggota tubuh Xiao Yan, menyebabkan Xiao Yan merasa pusing. Benda ini benar-benar tidak mudah dibersihkan. Tapi, Huang Quan marah. Yu Mingtian tercengang. Setelah beristirahat, pupil mata Xiao Yan menyusut rapat, dan dua serangan jiwa tirani meraung langsung ke kristal api suci yang terbungkus dalam sungai jiwa. Pemandangan itu dapat digambarkan sebagai mengerikan. Bang bang bang, riak jiwa menyebar seperti air pasang. Pada saat itu, kristal api suci abu-abu bergoyang sedikit, dan jejak cairan abu-abu mengalir keluar darinya, lalu berkumpul di sungai jiwa Xiao Yan. Berhasil, lihatlah pupil api kembar. Melihat kristal api suci abu-abu telah melepaskan kekuatan tertingginya, Xiao Yan langsung tertawa di sudut mulutnya.
Tabrakan. Dalam sekejap, pupil dua warna Xiaoyan yang dipenuhi dengan cian kuning kaki, dengan kekuatan penghancur yang kuat, mengalir ke sungai jiwa. Biarkan aku masuk. Pada saat ini, kekuatan jiwa Xiaoyan, cairan api kristal api suci, dan pupil api suci jiwa semuanya masuk, dan sungai jiwa yang tampaknya transparan ini menjadi bergolak, seolah-olah akan meledak kapan saja. Gelombang www.novelhal.com gelombang ho-ho. Dengan suara, sumber api mayat hidup juga dilemparkan ke sungai jiwa oleh Xiaoyan. Dalam sekejap mata, retakan mencolok yang tak terhitung jumlahnya muncul di sungai jiwa ini, seolah-olah akan pecah kapan saja. Jika tingkat kekuatan ini meledak, aku takut tan suci abadi ini akan sepenuhnya berubah menjadi ketiadaan. Pil es mendalam. Dengan mendengus dingin, Xiaoyan menelan pil itu dengan susah payah, dan semburan kekuatan misterius dan lembut memenuhi tubuhnya, dan ancaman api mayat hidup tiba-tiba berkurang drastis. Berhasil atau gagal, terserah saat ini. Begitu dia selesai berbicara, mengandalkan banyak pertahanan yang dibentuk oleh pil es mendalam, Xiaoyan membuka mulutnya untuk bernapas, dan benar-benar menelan sungai jiwa itu seketika. Retak, raungan, peng, sungai jiwa baru saja ditelan, dan gelombang kekuatan khusus mengalir di sekitar tubuh Xiaoyan, menyebabkan urat biru Xiaoyan pecah, wajahnya menjadi sangat pucat, dan bahkan sudut mulutnya dipenuhi darah, napasnya menjadi sangat lamban, dan dia akan jatuh kapan saja. Namun, setelah beberapa saat, aura Xiaoyan menjadi semakin kuat, dan terus berubah dari kekuatan ke kelemahan. Petik 2. Petik 2. Di dalam kubah api abadi, terjadi keheningan yang mematikan. Tidak seorang pun tahu apakah Xiaoyan akan berhasil atau tidak, dan tidak seorang pun tahu berapa banyak waktu yang dibutuhkan Xiaoyan. Si kecil, keberhasilan atau kegagalan tergantung padamu. Kuharap kau tidak akan mengecewakan kepercayaan beberapa api suci padamu. Perang langit dan bumi di masa depan juga akan bergantung padamu. Di luar kubah, tangan Giok Zuoma kecil membelai dengan lembut, dan dahinya telah kembali normal, tetapi tangan Gioknya dikelilingi olehnya. Binatang kecil itu memancarkan ledakan kegembiraan. Pada saat ini, melahap api mayat hidup perlahan-lahan terjadi, dan banyak hal terjadi di luar pada saat yang sama, area gelap di dalam kekosongan wilayah Jiwali. Raja, di sudut yang suram, ribuan sosok berbaris. Orang-orang ini mengenakan seragam militer yang rapi, dan aura jahatnya tertukar dengan aura cerah. Itu cukup aneh, kata dengan hormat kepada seorang wanita di depannya. Wanita itu mengenakan sepasang pakaian sederhana, tetapi kekuatan yang tersembunyi di balik bayangan itu cukup untuk menghancurkan dunia. Garis-garis cerah di hati, bersama dengan mata yang cerah, mengandung jejak kekuatan aneh, yang mendorong napas wanita ini ke puncak yang sebenarnya. Setan cahaya, apakah penyelidikannya jelas? Siapa yang membuat keputusan yang dianggap benar untuk pergi ke Tan Suci yang abadi untuk mencoba bersaing memperebutkan api suci? Atau bahkan mencuri hati yang murni untuk tujuan ini. Suara wanita itu tampak ringan dan penuh cinta, yang cukup menyenangkan, tetapi kemarahan dalam suaranya penuh dengan kemarahan, tetapi tidak dapat menyembunyikannya. Wang, maaf, mereka adalah bawahanku. Untuk sementara waktu, di antara ribuan orang, seorang pria kekar berjalan keluar dengan bermartabat. Feng Tian, kamu, melihat pria itu berjalan keluar, wanita yang berdiri di samping iblis cahaya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Iblis cahaya adalah pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya di antara suku-suku jahat di luar wilayah tersebut. Pasukan iblis di bawah komandonya disebut penjaga iblis. Meskipun hanya ada 1000 penjaga iblis, semuanya adalah pembangkit tenaga listrik yang terlatih dengan baik, dan ada juga penjaga iblis di antara mereka. Kekuatan dan kelemahan, iblis cahaya adalah yang terkuat, tetapi saya tidak tahu apakah itu telah menyentuh reinkarnasi. Di bawahnya ada sayap kiri dan kanan iblis. Sayap kiri dan kanan adalah orang kepercayaan iblis cahaya. Kekuatannya juga berada di level petarung abadi bintang 8. Setelah itu, ia bertanggung jawab atas penjaga iblis. Para pemimpin iblis besar, kekuatan para pemimpin ini berkisar antara 7 bintang, diikuti oleh para pengawal iblis yang paling umum, tetapi di antara para pengawal iblis, yang memiliki kekuatan terendah juga berada di jajaran para pejuang abadi, jadi pasukan yang hanya terdiri dari beberapa ribu orang ini membuat banyak pembangkit tenaga listrik di 7 alam merasa takut. Wang, bawahannya tidak dikelola dengan baik, dan saya meminta raja untuk menghukumnya. Pemimpin iblis itu tidak berubah pikiran, berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan hormat.
Raja Reporter, saya sudah menemukan pintu masuk dan lokasi kuil domain Jiwali. Sekarang penguasa Jiwali lamban, tampaknya dia telah memasuki retret yang dalam, yang merupakan kesempatan terbaik untuk menyerang. Pada saat yang sama, kekosongan itu menggeliat, seorang pemimpin iblis muncul di Du. Mari kita mulai perang. Target kali ini adalah 4 kuil penguasa Jiwali, dan target utamanya adalah penguasa Jiwali. Aku akan membuatmu membayar kembali semua yang telah kau lakukan padanya. Begitu suara itu jatuh, tim yang beranggotakan 1000 orang itu dibagi menjadi 10 kelompok dan melancarkan serangan nyata ke wilayah Jiwali, dan yang disebut iblis cahaya ini, kebencian penguasa jiwa, telah mencapai sumsum tulang kebencian. Meskipun Li Hunyu telah mengumpulkan banyak pembangkit tenaga listrik, ia menderita kerugian besar untuk sementara waktu. Oleh karena itu, perang yang sebenarnya juga disebabkan oleh peluncuran lengkap iblis cahaya. Di sisi lain, pertempuran api abadi perlahan berlalu. Meskipun pembangkit tenaga listrik dari 5 halaman utama sangat tidak puas dengannya, pada saat-saat terakhir, di bawah kekuatan Xiao Yan yang mengerikan, mereka hanya bisa mundur. Setelah mereka kembali, mereka menyebarkan berita bahwa Xiao Yan adalah manusia dan memiliki 3 api suci. Tiba-tiba Xiao Yan menjadi orang paling terkenal dalam daftar orang paling dicari di wilayah Jiwali. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya mencoba menemukan Xiao Yan untuk membunuhnya sehingga mengambil Seng Yan sebagai miliknya, tetapi situasi Xiao Yan cukup aneh, mereka menghabiskan banyak energi dan tidak dapat menemukannya. Bahkan Sekte 10.000 api di bawah Xiao Yan hampir terpengaruh oleh ini, tetapi untungnya, karena perlindungan Dekan Akademi Spiritual dan yang lainnya, Sekte 10.000 api tidak melakukan apa-apa, dan bahkan jiwa-jiwa kuat dari alam Jiwali tertarik untuk menangkap Xiao Yan. Xiao Yan saat ini masih menelan api keabadian di Tan Suci Keabadian, dan mereka tidak melakukan apa-apa. Namun, tepat ketika banyak ahli terkejut bahwa Xiao Yan membawa 3 api suci, sepotong berita buruk datang, yang mengejutkan seluruh alam Jiwali dengan 5 guntur. Di antara kuil-kuil Dewa Jiwa, kuil utara. Apa yang terjadi? Di kuil utara, tidak ada apa-apa selain 4 pilar batu besar, dan sisanya adalah tanah datar. Saat ini, puluhan pemimpin tingkat tinggi telah berkumpul di sini. Kekuatan terendah dari para pemimpin tingkat tinggi ini juga merupakan tingkat Dewa Pejuang Bintang 6, dan bahkan ada juga pembangkit tenaga listrik tingkat Bintang 7. Mereka semua adalah penguasa tirani dari bidang-bidang di bawah wilayah Jiwali atau bahkan seorang pahlawan, yang secara alami termasuk dekan lapangan. Apa yang terjadi? Aku tidak memintamu untuk pergi membersihkan domain pemakan jiwa yang dicurigai. Ada apa denganmu? Di atas lobi, seorang lelaki tua berambut putih menyipitkan mata dan bertanya. Tubuh lelaki tua ini sangat familiar bagi mereka. Orang ini adalah paman yang menjaga kuil utara, penguasa Jiwali, dan mengendalikan pengawal Jiwali yang paling tirani. Paman, di wilayah-wilayah Jiwali, aku menemukan seorang pengawal iblis di bawah iblis cahaya. Mereka tidak hanya menyamar untuk menghindari persepsi kita, tetapi bahkan memasuki Tan Suci Abadi untuk mencoba bersaing memperebutkan api suci. Salah satu pria itu berkata dengan ekspresi jelek. Iblis cahaya. Ketika Bolao mendengar kata-kata itu, dia perlahan membelai janggut putihnya dengan kedua tangannya. Tuan, tolong undang juga penguasa jiwa untuk keluar dan membahas tindakan balasan bersama. Untuk sementara waktu, melihat sikap lelaki tua itu, orang-orang kuat ini panik. Mereka semua adalah bawahan penguasa Jiwali. Sekarang musuh sedang menghadapi musuh, dan para penjaga iblis mengingini mereka. Selain alam pemakan jiwa di mana situasi musuh tidak diketahui, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di seluruh alam Jiwali sangat khawatir. Mereka tahu bahwa jika sesuatu terjadi pada Li Hunyu, mereka tidak akan dapat menyingkirkannya, jadi mereka sangat gugup. Yang mulia untuk sementara tidak dapat muncul untuk masalah penting. Sekarang, semua yang ada di kuil akan dibahas oleh para master dari 4 kuil utama kita. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Orang tua itu membelai janggut putihnya dan tersenyum pada semua orang. Ketua Balai, asal-usul iblis cahaya itu misterius, dan dia adalah salah satu raja paling misterius di antara ras jahat di luar wilayah. Terlebih lagi, orang ini masih setingkat raja kulit putih, jadi tidak boleh diremehkan. Ia bersikeras bahwa meskipun mereka mengancam akan melakukan kejahatan berikut, mereka harus menyelesaikan masalah ini. Sudah kubilang sebelumnya, ayo kita semua kembali. Melihat ini, suara Bolao sedikit bergetar, dan riak energi yang menyilaukan menyebar,
seperti seorang guru sejati, tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Aduh, semua orang mendengar kata-kata itu gelombang dan mereka hanya bisa menggelengkan kepala diam-diam, menggerakkan langkah kaki mereka sedikit, dan mencoba meninggalkan kuil. Ketua Balai, hal besar itu buruk. Dalam sekejap, sosok berbaju besi dengan sosok secepat hantu bergetar dari kehampaan dalam sekejap, dengan ekspresi gugup, dan aura berdarah yang tak terhitung jumlahnya merasuki baju besi itu, yang cukup menakutkan. Orang ini, bukankah pemimpin pasukan Li Hunwei? Kenapa kamu begitu malu? Ada apa? Pria kuat di tempat kejadian itu tidak dapat menahan diri untuk berhenti ketika dia melihat pemandangan ini. Bicaralah. Melihat ini, Bo Lao perlahan mengepalkan telapak tangannya dan segera bertanya. Iblis cahaya memimpin para pengawal iblis di bawah komandonya, dan pasukan dibagi menjadi 10 kelompok dan mulai menyerang Li Hunyu kita. Ekspresi Li Hunwei serius, dan setiap suara dalam suaranya sangat berat. Dentang, dengan suara, 4 pilar batu yang mencapai surga di kuil itu hancur seketika, dan aura kekaguman keluar dari tubuh Paman Lao. Panggil 3 kepala aula lainnya, dan para ahli yang tersisa, pergi ke garis depan untuk melawan iblis cahaya terlebih dahulu. Sosok lelaki tua itu terdengar seperti lonceng. Bawahanku menerima perintah. Mendengarkan kata-kata paman, orang-orang kuat yang hadir juga mengerti. Sosok mereka menghilang, dan mereka mengikuti Li Hunwei menuju garis depan. Itu harus datang, bagaimanapun juga, tidak ada jalan keluar. Tuan, pilihan itu salah, itu membuat marah 3 kekuatan dari 3 alam, dan iblis cahaya ini, aku selalu merasa seolah-olah aku mengetahuinya. Setelah menonton, langkah kakinya bergetar, dan dia segera berjalan keluar dari kuil. Pada saat ini, deklarasi perang iblis cahaya terhadap wilayah jiwa Li juga dimulai sepenuhnya. Perang yang sebenarnya juga telah dimulai sepenuhnya sama seperti banyak ahli di Li Hunyu yang sibuk berurusan dengan pasukan iblis cahaya, tubuh Xiao Yan juga sepenuhnya terbuka. Jelas bahwa butuh banyak waktu untuk melahap api mayat hidup, dan sekarang itu adalah langkah alami. Misteri ruang, tinggal di sini selama setahun hanya sebulan di luar dunia luar. Karena alasan ini, Xiao Yan juga menghabiskan banyak waktu, tetapi semuanya secara alami sepadan. Huho, di dalam tan suci yang tidak mati, mata Xiao Yan sedikit tertutup, dan napas yang berfluktuasi di sudut mulutnya menunjukkan bahwa kondisi Xiao Yan saat ini telah melonjak hingga batasnya, sehingga titik cahaya sumber api mayat hidup bahkan beberapa kekuatan lain telah sepenuhnya menghilang tanpa jejak. Boom! Setelah beberapa saat, telur raksasa ini benar-benar terbakar oleh api abu-abu, dan tiba-tiba hancur total. Bang bang bang! Dengan suara, ruang kubah itu langsung hancur, sosok Xiao Yan duduk dengan tenang seolah berdiri diam, dengan 3 api di atas kepalanya, perlahan saling berhadapan, tetapi ketiga api ini sekarang tanpa kegelisahan, agak tenang, di ruang yang sangat sunyi ini, kekuatan mengerikan yang menghancurkan dunia dan bumi yang terkandung dalam 3 api itu berputar sedikit. Kaki, tehal dan abu-abu. Ketiga api itu diam-diam mengelilingi kepala Xiao Yan, dan setiap kali salah satu api terlalu kuat, Xiao Yan akan menghasilkan semburan hisapan dan menyedotnya untuk menjaga keseimbangan ketiganya. 4 tahun, melihat Xiao Yan seperti ini, di atas kekosongan santo mayat hidup Tan, Xiao Zuoma tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan main-main. Selama 4 tahun, Xiao Yan telah berdiri dengan tenang di ruang kecil telur raksasa untuk menyerap api mayat hidup. Meskipun api mayat hidup itu sangat keras kepala, tetapi dengan meningkatnya bingsuan dan daun mayat hidup, api mayat hidup itu sepenuhnya ditelan, dan Dolma kecil menyaksikan seluruh proses dengan matanya sendiri, dan tentu saja merasakan banyak hal. Bagaimanapun, dia tidak akan mampu menahan siksaan yang menyayat hati itu. Selama periode ini, Dolma kecil juga tidak pergi, dan terus menunggu di sini dengan tenang. Beberapa tahun hanyalah sekejap baginya, dan 4 tahun hanyalah 4 bulan bagi dunia luar. 4 tahun, bagi Xiao Yan, seperti seekor kuda putih yang melewati celah, tetapi itu adalah periode waktu yang begitu lama sehingga Xiao Yan benar-benar menelan api keabadian. Akhirnya, berhasil. Pupil mata Xiao Yan sedikit terbuka, dan fluktuasi yang berapi-api memenuhi tubuhnya. Selamat. Melihat pemandangan ini, Xiao Zuoma langsung mendatangi Xiao Yan dan berkata dengan manis. Api abadi berpindah tangan, dan dia sudah cukup untuk mendapatkan kembali kebebasannya. Langkah selanjutnya, adalah langkah yang sangat penting. Xiao Zuoma mengangguk dengan hormat, dan Xiao Yan tidak menyembunyikannya sedikit pun,
dan fluktuasi berapi-api di pupil matanya menjadi lebih kuat. Sebelum menelan api suci seperti Huoxin Tianyan, mengandalkan kekuatan Fen Jue dan Seng Yan, mereka memberi Xiao Yan bantuan yang besar. Sekarang api abadi adalah pilihan terbaik dalam hal peringkat dan lainnya, saya khawatir itu akan menjadi bantuan besar bagi Xiao Yan. Apakah itu peningkatan kekuatan atau evolusi Fen Jue, menelan api suci adalah bagian penting. Weng Om, di telapak tangan, kristal api suci abu-abu muncul sedikit, dan pada saat itu, kekosongan Tan Suci abadi meledak dengan rasa krisis yang sangat kuat. Feng Jue, matanya menjadi bermartabat, dia memegang kristal api suci abu-abu erat-erat di tangannya, dan berteriak keras. Segera, kabut langka memenuhi kepala Xiao Yan, yang segera berubah menjadi gulungan emas, melayang di udara. Di atas kepala Xiao Yan, melihat pemandangan aneh ini, Xiao Yan juga bingung. Dulu, tidak ada pertempuran seperti itu ketika dia mendesak Fen Jue untuk melahap Seng Yan. Orang ini, Little Zuomadai mengerutkan kening, matanya yang indah menatap Xiao Yan yang ada di sampingnya, gulungan emas itu memberinya sentuhan penindasan seperti seorang atasan sejati, dan penindasan. Ini bukan hanya penindasan kekuatan di tubuhnya, bahkan kekuatan api mayat hidup, dan dia bisa merasakannya. Gulungan emas itu penuh dengan kekuatan misterius. Kekuatan misterius ini membuat api mayat hidup bergetar. Api abadi adalah api suci peringkat 17, dan dimungkinkan untuk menghasilkan gerakan sebesar itu hanya dengan gulungan seperti itu. Aku khawatir teknik kultivasi orang ini memiliki banyak latar belakang. Untuk sesaat, Xiao Zuoma berpikir. Cincin Kaisar Yan. Setelah sekejap mata, Xiao Yan juga merasa lega. Jelas, pemandangan ini semua karena cincin Kaisar Yan. Karena tiba-tiba menjadi gelisah dan melakukan gerakannya sendiri, ia melahap kekuatan api mayat hidup, dan segera ditelan oleh Xiao Yan. Ketika dia masih hidup, dia banyak membantu Xiao Yan. Mengenai keputusan yang membakar di tubuhnya sendiri, tampaknya itu disebabkan oleh kekuatan khususnya. Lupakan saja, itu seharusnya bukan hal yang buruk. Xiao dengan hati-hati merasakan gulungan emas di depannya, dan menemukan bahwa tidak ada yang salah dengan benda ini, dan itu sepenuhnya sesuatu yang dia desak untuk dikultivasikan oleh Fen Jue. Berikutnya, adalah sorotan yang sebenarnya. Untuk saat ini, tanpa memikirkan asal-usul gulungan emas dan misteri cincin Kaisar Yan, Xiao Yan meremas Seng Yanjing dengan erat di telapak tangannya, menatap gulungan emas itu, dan berkata sambil tersenyum. Api abadi adalah api suci peringkat 17, jangan mengecewakanku. Kata Xiao Yan, dan tiba-tiba kekuatan yang melonjak dalam tubuhnya meresap. Berikan padaku, berevolusilah untukku. Dengan mendengus dingin, pupil mata Xiao Yan menjadi serius, dan kekuatan jiwa yang menyilaukan membungkus dirinya sendiri. Segera, tanpa ragu-ragu, kristal api suci abu-abu melemparkannya langsung ke gulungan emas. Orang ini, gila. Xiao Zuoma melihat perilaku gila Xiao Yan, tidak bisa menahan diri untuk menggigit gigi peraknya, dan bertanya dengan ragu. Boom! Suara memekakkan telinga terus terdengar. Ketika kristal api suci abu-abu baru saja menyentuh gulungan emas, semua anggota tubuh dan bahkan meridian yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Xiao Yan menjadi gelisah. Perasaan yang menakjubkan memenuhi tubuh Xiao Yan, membuat pupil mata Xiao Yan menyusut rapat, dan pori-pori di seluruh tubuhnya menyusut tanpa sadar, seolah-olah menghadapi musuh besar. Berhenti, kamu akan mati jika terus seperti ini. Melihat perilaku gila Xiao Yan, Xiao Zuoma tidak bisa menahan rasa sakit di hidung dan air mata di sudut matanya. Meskipun dia tidak menghabiskan banyak waktu dengan Xiao Yan, Xiao Zuoma tidak bisa menahannya. Namun, dia tahu bahwa Xiao Yan sama sekali bukan orang biasa. Jika dia jatuh di sini seperti ini, aku takut. Tidak, tidak mau. Inilah jalan yang harus ditempuh. Aku bisa melakukannya. Xiao Yan berkata dengan susah payah, menatap dolma kecil yang cantik gelombang yang telah berubah menjadi peri merah dan menggertakkan giginya dengan paksa. Tabrakan, Sein Yanjing abu-abu menjadi gelisah di saat berikutnya, dan api abu-abu yang tak terhitung jumlahnya meraung keluar, memenuhi Holy Tan of the Unding sepenuhnya, dan Xiao Yan benar-benar berada di tengah lautan api. Adegan-adegan itu sedikit mendebarkan. Semuanya ada di sini, bagaimana kau bisa melarikan diri? Berikan padaku, evolusikan aku. Dengan mendengus dingin, garis keturunan Xiao Yan menjadi mendidih, dan kekuatan jiwa disuntikkan ke dalamnya. Kristal Saint Flame abu-abu, yang selalu gelisah, berangsur-angsur menjadi tenang,
dan cairan abu-abu langka segera dioleskan ke dalamnya. Perlahan mengalir menuju gulungan emas. Gulungan emas itu secara keseluruhan tampak seperti seruling giok bundar, tetapi berisi total 36 lubang. Dengan munculnya pemandangan ini, 3 lubang perlahan terisi dengan sejumlah cairan. Cairan kaki, cairan cian, dan cairan abu-abu. 3 tetes cairan di 3 lubang itu berukuran sekitar 1 jari. Tetapi Xiao Yan tahu bahwa begitu ketiga lubang ini terisi dengan sempurna, saya khawatir ia akan mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Pada saat yang sama, waktu berlalu setiap menit dan setiap detik, dan kekuatan Xiao Yan tiba-tiba meroket. Tahap tengah dari Dewa Pertarungan Bintang 4. Tahap akhir Dewa Pertarungan Bintang 4, orang ini. Zuoma kecil tidak dapat menahan diri untuk bergumam sambil melihat Xiao Yan yang melayang dengan tenang di udara dan keagungan tak berujung yang terpancar dari gulungan emas itu. Mengapa gulungan emas ini memiliki nafas seorang Raja Suci? Dan orang ini dapat melahap beberapa jenis api suci menjadi satu pada saat yang bersamaan. Mungkinkah dia? Setelah beberapa saat, mata indah Dolma kecil perlahan-lahan berputar, bertanya-tanya. Raja Suci, ini adalah salah satu orang terkuat di dunia 1000 besar. Meskipun Xiao Zuoma adalah roh api suci, keberadaannya masih cukup muda, dan dia baru saja mengetahui dari api mayat hidup bahwa yang disebut Raja Suci ini tidak tahu apa yang telah dialaminya. Tetapi tampaknya dia telah memperoleh 36 api suci. Kepercayaan dan keyakinan pertama kali antara langit dan bumi, ras jahat dari luar wilayah itu mengincar, dan 36 api suci mencoba untuk tunduk kepada Raja Suci dan bersedia untuk ditelan olehnya, dengan demikian membangun ras suci yang sebenarnya dan membantu Raja Suci untuk melangkah ke dunia nyata, dari alam tertinggi. Melawan dewa, sayang sekali dia ditolak oleh Raja Suci karena suatu alasan, tetapi begitulah adanya. Kekuatan dan karakter Raja Suci juga dikagumi oleh semua Seinian. Mengenai alasannya, saya khawatir itu tidak diketahui. Adapun Raja Suci, dia mengandalkan kekuatan khususnya untuk melahap beberapa jenis api suci pada saat yang sama. Sekarang Xiao Yan memiliki aura Raja Suci di tubuhnya, itulah sebabnya Xiao Zuoma memiliki perubahan seperti itu. Saya harap saya terlalu banyak berpikir. Melihat kekuatan Xiao Yan yang meningkat, Xiao Zuoma menggelengkan kepalanya tanpa daya. Karakter macam apa Raja Suci itu, bagaimana mungkin dia memiliki terlalu banyak keterlibatan dengan Xiao Yan? Petik 2. Petik 2. Saat Xiao Zuoma menjadi tenang, ekspresi Xiao Yan perlahan kembali tenang. Bang bang bang, beberapa hari berlalu dengan mudah, dan suatu hari, pupil mata Xiao Yan tiba-tiba terbuka, dan di dalam kehampaan di dalam kuil suci yang abadi, semburan api seperti kembang api meledak, membakar tempat itu sepenuhnya. Sama seperti dunia cair yang sebenarnya. Akhirnya, berhasil. Xiao Yan baru saja membuka matanya, dan tiba-tiba mengepalkan tinjunya tanpa sadar, merasakan kekuatan yang melimpah di tubuhnya, dia tidak bisa menahan tawa. Tepat setelah menggunakan Fenjue untuk melahap api mayat hidup, tubuh Xiao Yan dan bahkan pupilnya bersinar dengan fluktuasi aneh. Tampaknya karena api mayat hidup, beberapa perubahan terjadi pada tubuh Xiao Yan yang tidak disadarinya. Rasakan kekuatannya, kata Xiao Yan dengan gembira setelah berkedip. Ini adalah tahap tengah dari Dewa Pejuang Bintang 5. Xiao Yan memejamkan matanya sedikit, dan kekuatan dalam tubuhnya mengalir melalui meridian di tubuhnya. Setelah beberapa napas, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak kehilangan suaranya. Memakan api suci benar-benar dapat meningkatkan kekuatanmu sendiri. Melihat pemandangan Xiao Yan, Xiao Zuoma juga merasa luar biasa. Sebelum menelan api mayat hidup, kekuatan Xiao Yan hanya berada di level menengah dari petarung abadi bintang 4, tetapi sekarang dalam beberapa tahun terakhir, ketika Xiao Yan telah sepenuhnya menelan api mayat hidup, kekuatannya sebenarnya telah mencapai level petarung abadi bintang 5 tingkat menengah. Lompatan semacam ini, tapi cukup menarik perhatian. Bagaimanapun, perbedaan antara tahap tengah Dosian Bintang 4 dan tahap tengah Dosian Bintang 5 bahkan tidak sedikit, dan jika itu adalah latihan normal, saya khawatir jika tidak ada kesempatan aneh, akan sulit selama ratusan tahun untuk menyelesaikannya. Selamat, kata Dolma kecil sambil tersenyum. Terima kasih, senior karena telah mewujudkannya. Xiao Yan untuk sementara menekan kegembiraan di tubuhnya dan berkata dengan tinjunya terkepal. Sekarang kekuatannya telah mencapai tahap tengah dari pejuang abadi bintang 5, alam api akasia di separuh alam sebelumnya juga dapat dikultivasikan secara menyeluruh.
Selain tirani roh bertarung misterius dari teknik menelan api internalnya sendiri, Xiao Yan hari ini mungkin dapat bersaing dengan 6 bintang yang sebenarnya. Kekuatan tahap awal abadi saling bersaing. Ini adalah roh bertarungmu, ia telah berhasil berevolusi ke surga, tetapi jangan menggunakannya untuk saat ini, biarkan ia terbiasa dengan kekuatan baru ini. Setelah beberapa saat, cahaya redup melesat ke arah Xiao Yan, cahaya redup itu tentu saja, ada jiwa pejuang burung pipit neter yang tidak mati, tetapi sekarang, sosoknya lebih kokoh, dan garis-garis abu-abu yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya lebih menyilaukan, jelas itu bukan seperti dulu. Weng Om, Xiao Yan mengambil kembali roh bertarung itu tanpa ragu-ragu, dan segera api abu-abu terus memeliharanya. Saya khawatir bahwa dalam waktu dekat, roh bertarung ini akan meningkatkan kekuatan tempurnya melampaui kata-kata. Ada yang salah. Fen Jue ini, setelah beberapa saat, ekspresi Xiao Yan menjadi aneh. Jelas sekarang Fen Jue telah sepenuhnya berevolusi ke tingkat puncak peringkat suci, dan pada langkah berikutnya, ia dapat melangkah ke tingkat keabadian yang sebenarnya. Fen Jue sebelumnya telah mencapai tingkatan suci, tetapi sekarang, dengan kekuatan api abadi, sudah cukup baginya untuk melangkah ke alam keabadian. Tetapi aku selalu merasa ada yang salah. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Selain itu, Xiao Yan diam-diam merasa bahwa Fen Jue ini jauh dari sesederhana itu. Yang disebut 6 alam Fen Jue, bahkan sekarang, cukup longgar. Bahkan orang yang berkultivasi sebelumnya, tidak memasuki ruangan. Xiao Yan memiliki semacam ilusi, tampaknya hanya dengan menembus level teknik kultivasi Fen Jue barulah Anda memenuhi syarat untuk menjelajahi apa yang disebut 6 alam. Karena api abadi telah berhasil dipindahkan, sudah saatnya aku pergi. Saat itu, melihat penampilan Xiao Yan, Xiao Zuoma tersenyum. Senior, kemana kau pergi? Tanya Xiao Yan. Dunia ini begitu besar sehingga selalu ada tempat bagiku untuk bersembunyi, dan binatang kecil aneh dari sebelumnya tidak akan rendah di masa depan. Mungkin segera, orang-orang itu akan kembali. Kali ini, tanpa perlindungan Raja Suci dan banyak orang kuat, dunia 1000 besar berada dalam bahaya. Berbicara tentang ini, ekspresi Xiao Zuoma menjadi serius untuk pertama kalinya. Semakin kuat kekuatannya, semakin besar tanggung jawab pada tubuh. Aku berharap bahwa ketika alien menyerang di masa depan, kau anak kecil dapat berkontribusi pada dunia besar kita, dan aku akan memberimu api keabadian dengan sia-sia. Xiao Zuoma menggelengkan kepalanya. Generasi muda harus memimpin. Ngomong-ngomong, senior, apa sumber api mayat hidup ini? Setelah beberapa saat, Xiao Yan tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan penuh semangat. Teknik sumber api suci hanya dimiliki oleh api suci, dan setiap api suci berbeda. Kau masukkan kekuatan jiwamu ke dalam kristal api suci. Xiao Zuoma berkata setelah Xiao Yan bertanya. Pikirannya bergerak, gelombang kristal api suci berwarna abu-abu muncul di tangan Xiao Yan, dan mata Xiao Yan sedikit terpejam, dan kekuatan jiwa yang menyilaukan menembus ke dalamnya, menjelajahi asal mula api mayat hidup. Abadi dan tidak bisa dihancurkan, hancur dan berdiri. Setelah 1/4 jam, Xiao Yan berbicara perlahan. Aku ingat bahwa pemilik api abadi sebelumnya, suatu kali karena musuh yang kekuatannya mencapai level Dewa Pejuang Bintang 8, dia pergi untuk menantang Dewa Pejuang Bintang 7, dan dia menghilang setelah terluka parah. 10 tahun kemudian, dia muncul lagi, dan kekuatannya telah meroket ke level Dewa Pejuang Bintang 8. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi, tetapi menurutku ini adalah asal mula api mayat hidup, dan rahasianya, kau masih perlu memahaminya sendiri. Kata Dolma, hancurkan lalu berdiri. Seven Star Fighting Immortal. Xiao Yan terus bergema. Sudah berakhir, saatnya aku pergi. Setelah kau pergi, Holy Tan of the Unding akan kembali ke tanganku. Si kecil, kakak perempuan optimis padamu. Aku berharap untuk bertemu denganmu lain kali, dan kau akan mampu menjadi layak atas statusmu sebagai pengendali keempat api sucimu. Begitu suara itu jatuh, sosok seperti cahaya melintas secara acak, dan Dolma kecil menghilang di sini. Selamat kepada junior. Melihat ini, Xiao Yan mengangguk ringan, dan kemudian dengan hormat membungkuk ke tempat di mana Dolma kecil menghilang. Petik 2. Setelah beberapa menit, ruangan itu benar-benar sunyi, karena saat ini hanya ada Xiao Yan di sini. Namun, karena alasan ini, perjalanan api abadi dapat dianggap sebagai kesimpulan yang sukses. Kali ini, dia tidak hanya membantu semangat juang berkembang,
tetapi dia bahkan melahap api mayat hidup. Xiao Yan adalah orang yang menerima barang terbanyak, tetapi apa yang menunggu Xiao Yan selanjutnya adalah pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya, orang ini. Zuoma kecil tidak dapat menahan diri untuk bergumam sambil melihat Xiao Yan yang melayang dengan tenang di udara dan keagungan tak berujung yang terpancar dari gulungan emas itu. Mengapa gulungan emas ini memiliki nafas seorang Raja Suci? Dan orang ini dapat melahap beberapa jenis api suci menjadi satu pada saat yang bersamaan. Mungkinkah dia? Setelah beberapa saat, mata indah Dolma kecil perlahan-lahan berputar, bertanya-tanya. Raja Suci? Ini adalah salah satu orang terkuat di dunia seribu besar. Meskipun Xiao Zuoma adalah roh api suci, keberadaannya masih cukup muda, dan dia baru saja mengetahui dari api mayat hidup bahwa yang disebut Raja Suci ini tidak tahu apa yang telah dialaminya, tetapi tampaknya dia telah memperoleh 36 api suci. Kepercayaan dan keyakinan pertama kali antara langit dan bumi, ras jahat dari luar wilayah itu mengincar, dan 36 api suci mencoba untuk tunduk kepada Raja Suci dan bersedia untuk ditelan olehnya, dengan demikian membangun ras suci yang sebenarnya dan membantu Raja Suci untuk melangkah ke dunia nyata, dari alam tertinggi. Melawan dewa, sayang sekali dia ditolak oleh Raja Suci karena suatu alasan, tetapi begitulah adanya. Kekuatan dan karakter Raja Suci juga dikagumi oleh semua Seinian. Mengenai alasannya, saya khawatir itu tidak diketahui. Adapun Raja Suci, dia mengandalkan kekuatan khususnya untuk melahap beberapa jenis api suci pada saat yang sama. Sekarang Xiao Yan memiliki aura Raja Suci di tubuhnya, itulah sebabnya Xiao Zuoma memiliki perubahan seperti itu. Saya harap saya terlalu banyak berpikir. Melihat kekuatan Xiao Yan yang meningkat, Xiao Zuoma menggelengkan kepalanya tanpa daya. Karakter macam apa Raja Suci itu? Bagaimana mungkin dia memiliki terlalu banyak keterlibatan dengan Xiao Yan? Petik 2 petik 2. Saat Xiao Zuoma menjadi tenang, ekspresi Xiao Yan perlahan kembali tenang. Bang bang bang. Beberapa hari berlalu dengan mudah, dan suatu hari, pupil mata Xiao Yan tiba-tiba terbuka, dan di dalam kehampaan di dalam kuil suci yang abadi, semburan api seperti kembang api meledak, membakar tempat itu sepenuhnya. Sama seperti dunia cair yang sebenarnya. Akhirnya, berhasil. Xiao Yan baru saja membuka matanya, dan tiba-tiba mengepalkan tinjunya tanpa sadar, merasakan kekuatan yang melimpah di tubuhnya, dia tidak bisa menahan tawa. Tepat setelah menggunakan Fenjue untuk melahap api mayat hidup, tubuh Xiao Yan dan bahkan pupilnya bersinar dengan fluktuasi aneh. Tampaknya karena api mayat hidup, beberapa perubahan terjadi pada tubuh Xiao Yan yang tidak disadarinya. Rasakan kekuatannya, kata Xiao Yan dengan gembira setelah berkedip. Ini adalah tahap tengah dari Dewa Pejuang Bintang 5. Xiao Yan memejamkan matanya sedikit, dan kekuatan dalam tubuhnya mengalir melalui meridian di tubuhnya. Setelah beberapa napas, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak kehilangan suaranya. Memakan api suci benar-benar dapat meningkatkan kekuatanmu sendiri. Melihat pemandangan Xiao Yan, Xiao Zuoma juga merasa luar biasa. Sebelum menelan api mayat hidup, kekuatan Xiao Yan hanya berada di level menengah dari petarung abadi bintang 4, tetapi sekarang dalam beberapa tahun terakhir, ketika Xiao Yan telah sepenuhnya menelan api mayat hidup, kekuatannya sebenarnya telah mencapai level petarung abadi bintang 5 tingkat menengah. Lompatan semacam ini, tapi cukup menarik perhatian. Bagaimanapun, perbedaan antara tahap tengah Dosian bintang 4 dan tahap tengah Dosian bintang 5 bahkan tidak sedikit, dan jika itu adalah latihan normal, saya khawatir jika tidak ada kesempatan aneh, akan sulit selama ratusan tahun untuk menyelesaikannya. Selamat. Dolma kecil berkata sambil tersenyum. Terima kasih, senior karena telah mewujudkannya. Xiao Yan untuk sementara menekan kegembiraan di tubuhnya dan berkata dengan tinjunya terkepal. Sekarang kekuatannya telah mencapai tahap tengah dari pejuang abadi bintang 5, alam api akasia di separuh alam sebelumnya juga dapat dikultivasikan secara menyeluruh. Selain tirani roh bertarung misterius dari teknik menelan api internalnya sendiri, Xiao Yan hari ini mungkin dapat bersaing dengan 6 bintang yang sebenarnya. Kekuatan tahap awal abadi saling bersaing. Ini adalah roh bertarungmu, ia telah berhasil berevolusi ke surga, tetapi jangan menggunakannya untuk saat ini, biarkan ia terbiasa dengan kekuatan baru ini. Setelah beberapa saat, cahaya redup melesat ke arah Xiao Yan, cahaya redup itu tentu saja, ada jiwa pejuang burung pipit neter yang tidak mati, tetapi sekarang, sosoknya lebih kokoh, dan garis-garis abu-abu yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya lebih menyilaukan, jelas itu bukan seperti dulu.
Weng Om, Xiao Yan mengambil kembali roh bertarung itu tanpa ragu-ragu, dan segera api abu-abu terus memeliharanya. Saya khawatir bahwa dalam waktu dekat, roh bertarung ini akan meningkatkan kekuatan tempurnya melampaui kata-kata. Ada yang salah. Fen Jue ini. Setelah beberapa saat, ekspresi Xiao Yan menjadi aneh. Jelas sekarang Fen Jue telah sepenuhnya berevolusi ke tingkat puncak peringkat suci, dan pada langkah berikutnya, ia dapat melangkah ke tingkat keabadian yang sebenarnya. Fen Jue sebelumnya telah mencapai tingkatan suci, tetapi sekarang, dengan kekuatan api abadi, sudah cukup baginya untuk melangkah ke alam keabadian. Tetapi aku selalu merasa ada yang salah. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Selain itu, Xiao Yan diam-diam merasa bahwa Fen Jue ini jauh dari sesederhana itu. Yang disebut 6 alam Fen Jue, bahkan sekarang, cukup longgar. Bahkan orang yang berkultivasi sebelumnya, tidak memasuki ruangan. Xiao Yan memiliki semacam ilusi, tampaknya hanya dengan menembus level teknik kultivasi Fen Jue barulah Anda memenuhi syarat untuk menjelajahi apa yang disebut 6 alam. Karena api abadi telah berhasil dipindahkan, sudah saatnya aku pergi. Saat itu, melihat penampilan Xiao Yan, Xiao Zuoma tersenyum. Senior, kemana kau pergi? Tanya Xiao Yan. Dunia ini begitu besar sehingga selalu ada tempat bagiku untuk bersembunyi, dan binatang kecil aneh dari sebelumnya tidak akan rendah di masa depan. Mungkin segera, orang-orang itu akan kembali. Kali ini, tanpa perlindungan Raja Suci dan banyak orang kuat, dunia 1000 besar berada dalam bahaya. Berbicara tentang ini, ekspresi Xiao Zuoma menjadi serius untuk pertama kalinya. Semakin kuat kekuatannya, semakin besar tanggung jawab pada tubuh. Aku berharap bahwa ketika alien menyerang di masa depan, kau anak kecil dapat berkontribusi pada dunia besar kita, dan aku akan memberimu api keabadian dengan sia-sia. Xiao Zuoma menggelengkan kepalanya. Generasi muda harus memimpin. Ngomong-ngomong, senior, apa sumber api mayat hidup ini? Setelah beberapa saat, Xiao Yan tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan penuh semangat. Teknik sumber api suci hanya dimiliki oleh api suci, dan setiap api suci berbeda. Kau masukkan kekuatan jiwamu ke dalam kristal api suci. Xiao Zuoma berkata setelah Xiao Yan bertanya. Pikirannya bergerak, gelombang kristal api suci berwarna abu-abu muncul di tangan Xiao Yan, dan mata Xiao Yan sedikit terpejam, dan kekuatan jiwa yang menyilaukan menembus ke dalamnya, menjelajahi asal mula api mayat hidup. Abadi dan tidak bisa dihancurkan, hancur dan berdiri. Setelah 1/4 jam, Xiao Yan berbicara perlahan. Aku ingat bahwa pemilik api abadi sebelumnya, suatu kali karena musuh yang kekuatannya mencapai level Dewa Pejuang Bintang 8, dia pergi untuk menantang Dewa Pejuang Bintang 7, dan dia menghilang setelah terluka parah. 10 tahun kemudian, dia muncul lagi, dan kekuatannya telah meroket ke level Dewa Pejuang Bintang 8. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi, tetapi menurutku ini adalah asal mula api mayat hidup, dan rahasianya, kau masih perlu memahaminya sendiri. Kata Dolma, hancurkan lalu berdiri. Seven Star Fighting Immortal. Xiao Yan terus bergema. Sudah berakhir, saatnya aku pergi. Setelah kau pergi, Holy Tan of the Unding akan kembali ke tanganku. Si kecil, kakak perempuan optimis padamu. Aku berharap untuk bertemu denganmu lain kali, dan kau akan mampu menjadi layak atas statusmu sebagai pengendali keempat api sucimu. Begitu suara itu jatuh, sosok seperti cahaya melintas secara acak, dan Dolma kecil menghilang di sini. Selamat kepada junior. Melihat ini, Xiao Yan mengangguk ringan, dan kemudian dengan hormat membungkuk ke tempat di mana Dolma kecil menghilang. Petik 2. Setelah beberapa menit, ruangan itu benar-benar sunyi, karena saat ini hanya ada Xiao Yan di sini. Namun, karena alasan ini, perjalanan api abadi dapat dianggap sebagai kesimpulan yang sukses. Kali ini, dia tidak hanya membantu semangat juang berkembang, tetapi dia bahkan melahap api mayat hidup. Xiao Yan adalah orang yang menerima barang terbanyak, tetapi apa yang menunggu Xiao Yan selanjutnya adalah pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya.